Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Katolik, Renungan Provinsi MSC Indonesia, Rabu 29 Maret 2023. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 42. Saudara-saudariku yang terkasih, akhir-akhir ini tema kebebasan selalu menjadi tema yang hangat didiskusikan di mana-mana. Mulai dari kebebasan dalam konteks politik, kebebasan beragama, bahkan kebebasan dalam konteks yang lebih kecil seperti kebebasan seorang anak di hadapan orang tuanya dan keluarganya. Ternyata di era yang semakin terbuka ini, masih ada rasa ketidakbebasan yang dirasakan oleh banyak orang. Banyak orang yang merasa tidak merdeka, mereka merasa dijajah oleh kebijakan politik, diskriminasi, dan juga mereka merasa ditekan oleh pandangan-pandangan dan paradigma berpikir manusia modern. Yang pasti orang tidak mau dijajah. Orang mau merdeka, orang mau bebas. Lantas, kemerdekaan atau kebebasan seperti apa yang Tuhan inginkan dari kita? Bacaan Injil hari ini, Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai kebenaran. Dan jika manusia hidup darinya, maka kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Menanggapi pernyataan Yesus ini, orang-orang Yahudi tidak terima baik. Mereka merasa bahwa mereka tidak pernah hidup sebagai hamba dari siapapun. Mereka adalah bangsa yang merdeka, karena mereka adalah keturunan Abraham. Tetapi mereka lupa bahwa mereka selama bertahun-tahun dijajah oleh diri mereka sendiri akibat dosa. Yesus menegaskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Orang-orang Yahudi itu mengakui diri sebagai keturunan Abraham. Padahal apa yang diperintahkan dan dikatakan oleh Abraham tidak dilaksanakan dengan baik oleh mereka. Termasuk nubuat tentang Mesias yang tergenapi dalam diri Yesus adalah sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu sulit diterima oleh orang Yahudi karena keegoisan, kesombongan, dan kebebalan hati mereka. Dari sini kiranya jelas bahwa ketidakbebasan besar yang sering dialami oleh manusia adalah ketidakbebasan yang disebabkan oleh belenggu dosa. Manusia begitu dengan mudah disetir atau dikendalikan, dikemudikan oleh dosa. Dan dosa adalah perbuatan setan. Jelas pada titik ini kita sering menjadi hamba iblis. Perbudakan iblis bahkan mampu menutup mata kita untuk melihat kebenaran, menutup telinga kita untuk mendengar firman Tuhan, dan menutup mulut kita untuk mewartakannya. Hal ini juga mau membuka mata kita bahwa ketidakbebasan di pelbagai bidang yang dialami oleh umat manusia juga sesungguhnya dialami atau disebabkan oleh belenggu dosa. Manusia menjadi hamba-hamba iblis. Oleh sebab itu, kekerasan, kediktatoran, penjajahan, ketidakadilan, penindasan dan diskriminasi adalah bentuk-bentuk perbuatan yang diwarnai oleh kuasa iblis. Manusia menjadi hamba dosa, menjadi hamba iblis. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sedang berada di masa Prapaskah, terlebih di pekan sengsara ini. Marilah kita merenungkan sengsara dan wafat Tuhan sebagai senjata untuk menghancurkan ketidakbebasan manusia akibat dosa.
Yesus menerima jalan itu dengan sadar, dengan tahu dan mau. Ia sadar bahwa jalan itu harus ditempuh demi keselamatan manusia. Yesus adalah kebenaran yang mengangkat kita menjadi orang-orang merdeka. Yesus adalah kebenaran yang turun bersama-sama dengan manusia dan bangkit dengan martabat manusia yang baru. Ketika kita merdeka karena Kristus, maka kita akan mampu melaksanakan firman-Nya. Kita akan mampu melaksanakan kebenaran yang adalah Kristus itu sendiri dengan sukacita dan dengan sungguh-sungguh bersumber dari kehendak bebas kita. Tuhan memberkati kita semua.